Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku dimanapun berada. Penjelasan 75 hadir lagi di depan kamera. Alhamdulillah saudaraku, ini ada saudara kita dari Nusa Tenggara Timur ya, NTT Nusa Tenggara Timur. Dia meminta penjelasannya, pencerahannya mengenai gedungnya di dalam ruangan RBW. Jadi selama ini saudara kita ini ngikut konten penjelajah 75, alhamdulillah sudah kelihatan dia punya saran. Wah, luar biasa. Dan dia meminta lagi tambahan pencerahan. Nah, ini saudara kita ini dari Nusa Tenggara Timur. Jadi oke saudaraku, karena terhubung ini saudaraku, saya akan berikan pencerahan, dan saudara kita yang nonton di luar sana silakan simak videonya karena ini satu ilmu ya. Satu motivasi untuk menata di dalam gedung dan bisa ada pacuan ke depannya. Jadi oke saudaraku, kita langsung masuk saja ke intinya ya, karena ini pertanyaan saudaraku ini panjang ya. Panjang lagi ya ini. Ini panjang lah. Jadi silakan simak saudaraku, saya akan bacakan, mudah-mudahan saya akan jelaskan apa yang ditanyakan ini di bawah kolom komentar, karena ini sudah beberapa hari lalu ya, sudah beberapa hari yang lalu baru saya sempat angkat ini, karena memang bahasa saya saudaraku, tolong ditunggu konten video selanjutnya ya. Apa yang dia tanyakan saudara kita di bawah kolom komentar itu yang saya akan kupas, saya akan angkat. Jadi oke, saya bacakan saudaraku, nama channel Samsul ya, Samsul. Nah ini saudara kita ini Samsul dari NTT Nusa Tenggara Timur, dan ada punya page juga saudaraku ya dari NTT. Dari hasil selama ngikuti arahan guru, alhamdulillah sudah ada sarang kurang lebih 60 sarang, luar biasa. Kurang lebih 60 berarti mendekati 1,5 kilo ya. Tetapi sudah menghasilkan telur ya, itu di sarang saudaraku ya, sudah menghasilkan telur, maksudnya telurnya sudah ada, jadi sudah menghasilkan telur, jadi burung anakan sudah terbang ya, yang sudah bertelur di ngeramis, terus kanakannya sudah terbang, anak sudah terbang, berarti sudah seperti induk ya. Nah, terus sudah terbang. Apa sarangnya tidak usah dipanen dulu kah? Apa sarannya tidak usah dipanen dulu kah? Maksudnya ini apa sarannya dilanjutkan saja dulu populasinya, maksud saudara kita ini dalam menggedungnya ya. Nah, terus mohon pencerahannya guru. Salam dari NTT. Apa tidak usah dipanen dulu kah? Ini bahasa hasil, bahasa populasi, begitu juga perkembangannya di dalam gedung. Luar biasa saudaraku ya. Dan ini yang kita memang harapkan. Ini yang kita harap, yaitu populasi sarang, begitupun juga anak. Mudah-mudahan telurnya lolos, anak terbang, bisa kembali seperti induk yang kembali di tempatnya semula. Itu yang kita harap, itu yang kita inginkan. Karena banyak juga gedung saudaraku ya sudah jadi di situ, bertelur, jadi anak, tetapi anaknya tidak kembali. Ya, yang sering saya kupas, yang sering saya angkat ini sama pertanyaan saudara kita ini atas nama Samsul. Ya. Jadi langkah apa yang saudara lakukan, karena pertanyaan saudara, inti pertanyaan di sini, inti pertanyaan apa tidak usah dipanen dulu. Nah ini ya. Nah di sini apa sarangnya tidak usah dipanen dulu. Dipanen dulu kah? Kalau 60 sarang saudaraku sudah bisa dipanen dan sudah bisa saudara panen, tetapi ada tetapinya. Apa itu tetapinya? Lihat dulu di situ di dalam saudaraku apa ada anak. Tetapi di sini kan saudara sudah katakan anak sudah terbang. Jadi saudara mau panen atau tidaknya tergantung. Apa saudara mau melanjutkan populasi dulu ya? Karena kalau sarang sudah jadi saudaraku, itu sarang asli, itu pengganti sarang imitasi. Tetapi sarang imitasi tidak bisa dipanen, tidak bisa dijual seperti sarang walet.
Tetapi kalau sarang asli saudaraku, saudara bisa buka, maksud saya ya, saudara sudah bisa cungkil di situ, panen, bahasa panen ya, ya bahasa meluasnya panen. Nah sudah bisa. Tetapi itu yang saya maksud, ada tetapinya. Lepaskan dulu anaknya terbang, karena di sini saudara katakan sudah terbang, sudah bisa loh. Hanya lebih bagus saudara itu jangan diotak-atik dulu kalau saudara mau mempercepat lagi. Nah, bahasa mempercepat itu bahasa populasi itu. Nah itu populasinya dulu diharapkan, karena banyak juga saudaraku baru ada 15 sarang, baru ada 20 sarang sudah mau panen. Kalau bahasa panen saudaraku itu tidak tertentu, tidak menentu bahasa panen. Nah, sering yang saya jelaskan ini, saya angkat cara panen di berapa sarang baru bisa kita panen. Nah, saya sudah katakan ketergantungan ku saudara sarang, jangankan 10, 100, nah, tergantung. Nah, kan banyak juga saudaraku baru berapa sarangnya sudah dibuka juga. Yang penting di situ kosong. Nah itu. Ya, tapi kalau saya saudaraku, kalau memang agak longgar ya, tidak apa-apa, lanjutkan supaya lebih cepat lagi populasinya, supaya lebih cepat produktif itu di dalam gedung saudaraku. Ya. Nah, kalau sudah produktif itu saudaraku aja sebentar itu sarang dicetak, sebentar. Tetapi usahakan dulu gimana cara supaya cepat ini produktif dulu di dalam. Perkembangbiaknya maksud saya, itu tambahannya. Kalau banyak di dalam saudaraku tidak pernah kita otak-atik itu mengenai adanya sarangnya, jarang juga kita ganggu terus. Cepat dia menarik juga itu burung liar. Semacam ada burung yang kanakan biasa, anak yang lewat biasa dia tarik masuk. Burung yang indukan itu yang belum ada tempatnya, belum ada rumahan itu ya tempati, hanya di luar-luar sana, apakah di pohon-pohon, semacam pohon kelapa, pohon sawit, di batu, di gua biasa apa banyak. Dia bisa saudara itu gedung saudara bisa dia tarik itu karena adanya itu aman di dalam. Apalagi kalau sudah ada sarang itu, satu sarang sudah sarang asli itu kalau tidak pernah diotak-atik itu cepat dia menarik juga itu burung liar. Yakin saja saudaraku ya, karena ada beberapa gedung yang saya tangani dan begitu pun juga gedung-gedung saudara-saudara kita di lapangan itu mengenai gedungnya yang tidak pernah dibuka sarangnya selama berapa lama dan sarangnya sudah lumayan, itu cepat perkembangbiaknya itu cepat. Nah itu makanya biasa saudaraku itu kalau umpamanya baru sedikit sarangnya, apalagi burungnya baru sedikit, saudara panen apalagi panennya itu tidak terlalu jauh jaraknya itu bahasa stagnan itu, salah sedikit burungnya stres. Nah itulah saya maksud bahwa bahasa panen itu saudaraku tidak menentu. Nah tergantung. Ini kan sudah lumayan karena sudah 60 sarang ya. Wah luar biasa. Jadi sisa saudaraku ini Samsul ini dari NTT Nusa Tenggara Timur. Usahakan bagian di dalam saudaraku perhatikan ya, semacam kayak predatornya itu hama. Itu saudara perhatikan karena sudah lumayan sarang, sudah kurang lebih setengah kilo. Karena kalau sarang-sarang besar saudaraku itu ya kurang lebih itu setengah kilo. Kalau lama sudah tidak pernah dibuka. Beda kalau umpamanya rajin dibuka kan sarangnya itu menipis, maksudnya masih tipis, belum terlalu besar dipanen, itu agak-agak jumlah banyak, agak ringan. Jadi jumlah banyak baru dia masuk, dia naik 1 kilogram ya. Nah, beda kalau sarang yang lama baru dibuka, baru dipanen, itu yang berat. Apalagi kalau sudah jadi bakpao. Maksudnya bakpao itu sudah berkali-kali di situ lahir anak. Ya itu. Jadi saudaraku itu usahakan di dalamnya dikontrol ya, karena sudah lumayan. Tidak usah lagi dipikir saudaraku apanya lagi mau diperbaiki apanya, tidak usah. Karena sudah beradaptasi burung ini. Sudah beradaptasi ya saudaraku Samsul ya dari NTT. Nah, sisa saudara di situ konsisten aja bagian di dalamnya itu. Perhatikan keumpamanya saudara masuk, perhatikan bagian-bagian hamanya. Itu hama itu sangat fatal itu. Nah, itu. Yang mana hama kan banyak yang sering saya utarakan mengenai adanya kecoa, semut, ya toke, tikus. Kalau ada tikus, kalau ada burung hantu usahakan dibasmi supaya itu wali aman. Ya, baik anak begitu pun juga induk, baik telur begitu pun juga sarang. Nah,
Jadi usahakan saudaraku ya, saudara itu bisa bertindak kalau memang ada hama yang bisa mengganggu di dalam ruangan. Ya semprot, adakan penyemprotan ya. Kalau tikus saudaraku itu ada yang dijual itu racun tikus ya. Hamburkan saja bagian di bawah itu yang kayak berbiji-biji itu. Kalau racun tikus sebentar itu tidak susah. Karena tikus itu tetap turun ke bawah. Nah, kecoa itu kan banyak racun-racun kecoa ya. Nah, yang bisa membasmi kecoa, semut-semut yang kecil itu yang bisa menggerogoti anak walet. Begitupun juga sarang walet yang bisa melubang-lubangi itu sarang walet itu saudara jadi. Nah, itu semua perlu dibasmi. Nah, yang mana lagi banyak saudaraku ya, banyak kendalanya sebenarnya. Nah, itu yang perlu. Ya terus itu saudara usahakan pertahankan itu airnya di dalam. Kalau umpamanya airnya sudah berkurang, tidak apa-apa saudara tambahkan. Ya tambahkan aja. Begitupun juga kalau saudara menggunakan mesin pengabut. Ya kontrol saudaraku ya, lihat waktu jalannya di situ. Saya sudah bahas kemarin-kemarin itu. Ya itu selalu saya bahas itu. Nah, jadi itu saudaraku ya. Cara menghadapi walet itu cukup saudara perhatikan, pelajari itu bagian di dalam. Seumpamanya saudara umpamanya dia masuk per 2 bulan sekali atau per bulan sekali, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa saudara cek-cek di situ, tapi jangan terlalu lama juga saudaraku ya. Nah, terus lihat waktu masuk ya. Itu selalu saya katakan usahakan jam 8 lewat sedikit tidak apa-apa. Jam 9 juga tidak apa-apa masuk. Jangan terlalu siang ya, karena walet biasanya kalau siang itu biasa dia main ya, keluar masuk di dalam gedung. Nah, begitu juga sore ya. Jadi lihat waktu masuk, lihat waktu saudara beraktivitas di dalam gedung. Karena sensitif itu saudaraku kalau di dalam gedung itu. Yang kita pikir ini burung-burung yang baru tinggal, yang baru menginap, yang belum lama tinggal. Istilahnya baru belajar ya, beradaptasi. Beda kalau sudah berkali-kali anak itu jadi, wah. Itu aman, saudara masuk itu paling dia keluar. Nanti saudara keluar, saudara tutup pintunya itu pasti yang walet tadi yang di dalam itu datang kembali. Kalau yang sudah berkali-kali di situ melahirkan anaknya, nah itu. Jadi intinya saudaraku ini pertanyaan saudara ini ya alhamdulillah luar biasa. Jadi mudah-mudahan saudaraku ke depannya lebih mapan lagi, lebih cepat lagi karena sudah kurang lebih menghampir setengah kilo. Kalau sarang tebal, kalau sudah tebal ini saudaraku ya kurang lebih itu ya sekitar 5 ons. Nah itu. Jadi lanjutkan saja populasi ini saudaraku kalau saudara longgar, tetapi kan tidak bisa dipaksakan juga karena banyak juga saudara itu istilahnya butuh. Ya butuh mau beli ini dalam perlengkapan dalam rumah tangga umpamanya, terutama dapur ya atau semacam isi-isi dapur lah umpamanya. Ya tidak usah yang lain-lainnya lah. Mau bayar lampu apa kayak itu. Jadi sisa saudara di situ pertahankan bagian di dalam karena sudah bagus, karena sudah terbang anak. Ya itu. Jadi di sini saudaraku tidak usah dipanen dulu atau dipanen, tidak usah dipanen ya. Kalau saya saudaraku maunya gitu ya. Tetapi tidak ada larangan. Ya tidak larangan sudah mau panen ya, itu hanya saya katakan kalau saudara mau buka sarangnya mau panen, usahakan sudah terbang anak, panen populasi istilahnya ya. Karena ada 3 panen, selalu saya jelaskan, panen memindahkan telur, panen memindahkan anak, panen terbang anak. Nah itu, yang paling bagus saudara lakukan itu panen yang anak ini sudah terbang. Jadi seperti tadi induk sudah jadi dewasa, sudah tinggalkan sarang itu sudah kosong. Nah, saudara bisa sudah buka ya, panen. Nah itu langkah yang paling bagus, yang paling ideal saudara lakukan. Yaitu. Jadi itu tadi saudaraku ya, saya sudah berikan penjelasan secara merinci. Jadi sisa saudaraku itu apa yang saya berikan saudaraku yang penjelasan secara real ya. Sisa saudaraku itu usahakan pertahankan saja di dalam karena memang walet saudaraku itu butuh proses. Oh jenjang lama itu walet. Nah, jenjang lama. Jadi kalau kita menghadapi walet saudaraku ingin cepat, wahai berarti itu karena bertahap walet, langsung sekaligus masuk bertahap itu. Ya kadang ada yang tinggal dalam 1 hari 2 hari, biasa juga tidak ada masuk sama sekali. Nah, itu ketergantungan di dalam kondisi gedung. Nah itu justru selalu saya katakan tata ruangnya yang perlu kita perhatikan. Suaranya sudah ada bunyi di luar, di dalam juga sudah ada suara. Ya airnya juga sudah bagus, suhu, kelembapan, begitu juga gelapnya ruangan. Ya aman juga predator, jangan juga diganggu. Itu mantap.
Nah, jadi oke saudaraku, saya sudah selesaikan pertanyaan saudaraku ini. Yang meminta tolong penjelasannya guru, alhamdulillah saya sudah jelaskan, dan alhamdulillah juga saudaraku atas saudara ini ikut selalu konten saya penjelajah 75, dan kelihatan hasil sarannya sudah 60, kurang lebih 60 saran. Alhamdulillah juga, mudah-mudahan lebih mantap daripada yang sekarang saudaraku, ya itu yang kita inginkan. Dan silakan praktekkan saudaraku di dalam gedung yang saudara kita, dan pelajari juga saudaraku dalam itu wallet bagian di dalam. Intinya ikuti aja keinginannya wallet, ya, hindari yang tidak diinginkan. Kalau saudara ingin sukses, tetapi perlu bahasa apa ya, sabar. Sabar menunggu. Nah, oke. Jadi mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya terselip salah, ada aja manusia biasa. Tidak luput salah dan hilaf. Letak kesempurnaan saudaraku itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu tanpa terkecuali. Mantap.